Jangan percaya kalau ada orang bilang begini, ada pendeta yang bisa memberi inspirasi. Tidak bisa. Tidak bisa seseorang manusia memberi pewahyuan, inspirasi atau pencerahan. Hanya Roh Kudus. Oke? Anda harus tahu, saya di depan ini hanya trigger. Katakan trigger. Pemicu. Katakan pemicu. Saya pemicu. Katakan ini Sprite. Anda tahu Sprite? Kalau saya taruh jempol saya begini, jempol ini, terus mulai saya kocok begini, maka akan keluar busa atau kolanya, Coca-Cola, misalnya cola. Saya tanya, apakah jempol saya yang menyebabkan adanya busa? Tidak. Busa sudah ada di dalam, saya hanya memicunya. Amin. Di dalam hidup Anda ada Yesus, amin. Ada Roh Kudus, amin. Jangan bilang ini, karena saya percaya Yesus sudah, saya terima Roh Kudus, pasti sudah, amin. Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan Yesus itu satu, Roh Kudus satu, amin. Tidak ada orang bilang sudah terima Yesus, terima Roh Kudus, belum. Tidak. Berarti separuh-separuh itu. Anda mengerti itu? Oke? Nah, kita harus berpikir. Makanya saya bilang, tidak mungkin ada orang terima Yesus nggak terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus, Yesus, Allah Bapa satu. Kalau Anda terima Allah Bapa, Anda terima Allah Anak. Kalau Anda terima Allah Anak, Anda terima Allah Roh Kudus. Amin. Praise the Lord. Allah kita itu Allah yang satu paket. Amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan, saudara? Oke. Ya, saudara jangan sungkan-sungkan. Tepuk tangan itu buat Tuhan, ya, bukan buat saya. Saya sudah bosan di tepuk tangan, saudara ya. Yohanes 3 ayat 16, Anda hafal ayat ini. Coba lihat. Karena begitu, sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sering dibaca, ayat 17-nya yang jarang dibaca. Sebab Allah mengutus anaknya, Yesus, dalam dunia bukan untuk menghakimi saudara, bukan untuk kondem saudara. Jadi jangan percaya kalau ada berita yang bersumber dari Yesus mendamai saudara. Saudara, kalau saudara tidak berdoa, saudara orang yang dikutuk. Kalau saudara tidak melakukan segala isi firman Tuhan, saudara siap-siap neraka. Oh, itu. Mimbar ini harus menjadi mimbar untuk memberitakan penebusan. Amin. Allah saja, Allah Bapa mengutus anaknya bukan untuk menghakimi. Amin. No condemnation in Christ. Tidak ada dakwaan. Amin. Kita akan belajar itu. Nah, dibilang ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Allah tertarik menyelamatkan hidupmu. Amin. Di RCTI pernah ada siaran namanya Master Chef. Master Chef itu juru masak. Namanya juru masak. Kalau juru masak itu dia tidak hanya bisa masak Indomie telur. Kalau saya masak Indomie telur, terus saya bilang saya juru masak, maka Anda boleh protes. Pak Daud cuma bisa masak air, itu pun gosong. Masak Indomie yang bisa makan isi saya saja. Berarti saya bukan juru masak. Yesus itu juru selamat. Yesus juru selamat. Oke, Anda dapat poin saya. Mari kita dalam satu teks. Nah, Yesus tidak hanya menyelamatkan Anda dari neraka ke surga. Oke, Yesus juga menyelamatkan dompetmu. Amin. Amin. Yesus juga menyelamatkan keluargamu. Amin. Praise the Lord. Yesus juga menyelamatkan pekerjaanmu, usaha di situ. Amin. Amin. Yesus juga menyelamatkan kebun jagungmu. Amin, brother. Amin. Wah, banyak pengusaha di sini. Pengusaha real estate, banyak pengusaha. Saudara, Yesus itu datang untuk menyelamatkan. Amin. Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang manis. Amin. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus lebih indah daripada Joyce Anastasia Margareta Kani. Dia punya nama yang sudah kasih karunia. Nah, kalau Yesus sudah kasih karunia, amin. Nanti itu, bagaimana bingung? Tapi namaku tidak lebih indah. Sudah nama Yesus, amin. Amin. Ya. Nah, Yohanes 3 ayat 16 Anda tahu, tetapi Yohanes 3 ayat 16 tidak ada kalau tidak ada ayat 14. Kita baca ayat 14. Nah, supaya Anda mengerti bagaimana sih Allah mengasihi, coba lihat ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Lihat Alkitab saudara, karena kita belum tampilkan LCD,
Tapi saya percaya minggu depan kita ada LCD. Amin. Jadi lihat Alkitab aja. Dan sama. Apa? Dan sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Berarti cara Musa meninggikan itu adalah sama seperti Yesus harus ditinggikan. Anda mengerti? Kasih batas ini saya bacakan di dalam Ibrani 10 ayat yang pertama. Ibrani 10 ayat pertama berkata begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Apa? Bayangan saja. Jadi hukum Taurat itu isinya cuma bayangan saja. Katakanlah begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Anda katakan bayangan. Bayangan. Perjanjian lama adalah bayangan. Contoh, kalau saya pergi keluar kota, saudara, kalau saya pergi dulu waktu sebelum nikah pun saya selalu bawa foto istri saya. Waktu saya ke Korea, saya ke Malaysia, ya ke beberapa negara, saya bawa foto saya. Kalau saya kangen, saya cium dia. Ini hanya bayangan, oke? Kalau saya pulang, ketika saya sudah nikah, waktu saya pelayan di luar kota, kalau saya pulang saya ketemu istri saya duduk di situ. Kalau saya tiba-tiba istri saya bilang ini, pasti si bilang ini, so gila tapi bayi tua ini ada di PAC, kenapa dia cium itu foto? Anda mengerti? Kalau Anda ketemu orangnya, hakikatnya cium itunya. Saya berharap roh hikmat pewahyuan turun atas saudara. Oke. Anda tidak bisa menikmati bayangan, betul tidak? Anda tidak marah kalau bayangan Anda diinjak orang. Coba kakimu diinjak. Amin? Anda ngerti maksud saya? Di dalam, coba lihat Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Jadi itu kalau sama kayak saya, kalau saya keluar kota, saya bawa foto istri saya, fotonya ini bayangan dia. Saya nggak nikah sama fotonya, Pak. Saya nikah sama orangnya. Meskipun engkau single, bujangan, kau punya koleksi Britney Spears, kau punya koleksi artis, tapi kau nggak nikah kan? Engkau hanya punya bayangannya saja. Oke, Anda boleh ngerti itu? Sekarang kita buka satu ayat lagi. Di dalam Injil Matius. Maksud saya Lukas pasal 24 ayat 27. Lukas 24 27. Anda boleh tulis di warta bagian belakang. Saya sengaja kosongkan catatan khotbah supaya nanti Anda boleh menjadi jemaat yang bermetanoia di rumah. Lukas 24 ayat 27 berkata, lalu ini cerita Yesus berjalan di Emmaus. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Stop di situ. Dalam seluruh kitab suci, kesalahan sekolah minggu adalah begini, ngajar anak sekolah minggu tentang Yunus, padahal Yunus itu gambaran Yesus yang dikubur 3 hari. Kesalahannya di situ. Anak sekolah minggu diajar Yunus, diajar Musa, diajar Yosua. Akhirnya mereka punya banyak teladan. Saya ingin jadi Musa, saya ingin jadi Yunus, saya ingin Yosua. Salah, saudara. Di dalam semua kitab, lihat ini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Alkitab ini isinya cuma tentang tentang Yesus di perjanjian lama. Amin. Kita tidak perlu belajar sama Yosua, tidak perlu belajar sama Musa. Musa appoint to Jesus, Joshua appointed to Jesus. Joshua itu sama dengan Yesua. Tipologi, gambaran. Mari kita menjadi Yosua. Bayangkan kalau pendeta, dia khotbah, inti khotbahnya begini kesimpulannya, jangan menyerah. Dia kutip dari Yosua mimpin mengelilingi tembok Yeriko. Gak usah capek-capek lah. Ambil aja kisah Pangeran Diponegoro, kan bisa juga dikhotbahkan. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah tentang Pangeran Diponegoro. Kan sama saja, saudara. Saudara mengerti maksud saya? Kesalahan pengkhotbah adalah dia menjadi motivator. No, saya tidak memotivasi Anda. Saya sedang mengingatkan
ada Yesus, ada Roh Kudus. 1 Yohanes 4 dibilang itu sebabnya kamu tidak perlu diajar. Jangan dapat dari saya. Kalau Anda dapat dari saya, Anda kawin 2, saya kawin 1. Dapat dari Roh Kudus, amin. We are equal, amin. Kita ini sama, amin. Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai, ini Yesus yang bilang ya, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya tanya, kitab Musa isinya apa? Tentang dia. Kitab para nabi isinya tentang apa? Tentang dia, amin. Amin. Kalau Anda membaca perjanjian lama dan tidak ketemu Yesus, Anda perlu dipertanyakan. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan begini. 2 Korintus 4:13, hanya Kristus yang bisa menyingkapkan perjanjian lama. Oke, Anda ngerti poinnya? Oke. Jadi pada waktu kembali ke Yohanes 3 ayat 14, mari kita buka Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Berarti waktu Musa meninggikan ular di padang gurun itu gambaran, bayangan, amin. Kata dan sama dalam bahasa Inggrisnya even so. Di dalam bahasa Yunani sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian. Kata demikian menunjukkan bahwa itu sama. Anak manusia harus ditinggikan. Jadi bagaimana kita mau meninggikan Yesus? Bagaimana caranya kita meninggikan Yesus? Sama dengan Musa meninggikan ular, betul? Anda mengerti maksud saya? Kisah ini terjadi di Bilangan 21. Mari kita buka. Ini kebenaran-kebenaran yang akan membuat Anda tergoncang di tempat duduk saudara. Haleluya, amin. Are you ready? Anda siap, amin saudara? Mari siapkan pikiranmu. Saya berdoa begini saudara. Anda pulang, hidup saudara dibebaskan, dipulihkan karena Yesus. Hanya Yesus saudara. Tidak ada khotbah. Ada orang bilang, Pak, kenapa Pak? Pastor Daud kok selalu khotbah tentang Yesus? Karena jemaat butuh Yesus. Jemaat tidak butuh formula. Jemaat tidak butuh metode. Jemaat, ada seorang pendeta pengusaha datang sama saya, Pak Daud, bagaimana supaya saya sukses? Saya bilang, Pak, pertanyaannya bukan bagaimana saya sukses, siapa kesuksesan kamu? Bagaimana supaya saya bisa sembuh? Pertanyaannya nggak itu, siapa kesembuhan? Amin. Kalau kau ingin ketemu Yesus, pertanyaannya harus siapa, betul nggak? Kalau saya misalkan jawabannya Aqua, maka Anda bertanya apa yang dipegang Pak Daud, bukan siapa yang dipegang Pak Daud, kan? Anda mengerti? Kalau Anda ingin mengenal Yesus, bertanyalah dengan siapa. Mari kita lihat di Bilangan pasal 21, kisah tentang ular tembaga. Itu yang dibilang di Yohanes 3 ayat 14 tadi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular, demikian anak manusia harus ditinggikan. Ular tembaga, mari kita baca bersaut-sautan. Bilangan 21 mulai dari ayat 4.